Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Dalam setiap berdakwah, setiap sunan atau julukan untuk Wali Songo ini memiliki wilayahnya masing-masing. Selain itu juga terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya agama Islam di negeri ini. Kisah-kisah Wali Songo pun banyak dipelajari sampai sekarang sebagai bagian dari persebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Banyak perdebatan terkait sejarah dan silsilah Wali Songo karena minimnya sumber informasi sejarah yang valid. Dalam video ini akan kami sajikan 9 wali tersebut dan peranannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Silahkan kalian simak video ini. Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama kecil yaitu Syarifuddin atau Raden Qasim, yang juga merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Dan beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam di desa Paciran, Lamongan. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas perintah ayahnya, yaitu berdakwah di pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya beliau menetap di Lamongan. Untuk menempati tempat tersebut, Raden Qasim diantar Sunan Bonang dengan tujuan meminta izin Sultan Demak untuk menempati wilayah tersebut. Ternyata Sultan Demak tidak hanya mengizinkan untuk tinggal, namun juga memberikan tanahnya pada tahun 1486 Masehi. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Selain itu, beliau juga mengutamakan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh, barulah kemudian beliau memberikan pemahaman ajaran agama Islam yang berkaitan tentang adanya empati dan etos kerja yang berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas, serta gotong royong. Cara dakwah yang beliau lakukan banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisional lokal. Sunan Kudus. Sunan Kudus sejatinya bukanlah merupakan penduduk asli Kudus. Beliau berasal dan lahir dari Quds, negeri Palestina, yang kemudian bersama kakek dan ayahnya untuk hijrah ke Pulau Jawa. Dalam cerita lain, Sunan Kudus merupakan pendatang dari daerah Jipang Panolan, yang merupakan daerah di sebelah utara Belora. Sunan Kudus juga merupakan senopati hebat dari kerajaan Demak. Ketika beliau menjabat sebagai senopati, kerajaan Majapahit ditaklukkannya. Kesuksesan mengalahkan Majapahit membuat posisi Ja'far Shodiq semakin kuat. Namun kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kudus memang banyak berguru dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga, sehingga metode dakwah Sunan Kudus tidak jauh berbeda dengan Sunan Kalijaga yang menekankan pada budaya kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya masyarakat setempat. Sosok Sunan Kudus dikenal karena telah memberikan pondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan yang toleran. Beberapa nilai toleransi yang diperlihatkan Sunan Kudus kepada masyarakatnya adalah tidak boleh menyembelih sapi kepada para pengikutnya, karena saat itu sapi dianggap sebagai hewan suci. Sehingga ajaran agama Islam dari Sunan Kudus ini menekankan pada toleransi beragama. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir kerajaan Majapahit. Namun, sayang kelahirannya dianggap sebagai sebuah kutukan oleh ayahnya Dewi Sekardadu, sehingga ia dipaksa oleh ayahnya untuk membuang anaknya dengan menghanyutkannya ke laut. Setelah cukup dewasa,
Joko Samudra dibawa ibu angkatnya ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak selang setelah beberapa lama mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas dari Sunan Giri tersebut. Dan kemudian, Sunan Ampel mengirimkan Sunan Giri bersama juga dengan Sunan Bonang untuk mendalami agama Islam di wilayah Pasai. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah dengan menciptakan unsur lagu dan permainan dengan memasukkan beberapa unsur-unsur agamis. Hal ini beliau lakukan untuk mendekatkan ajaran agama Islam, khususnya untuk anak-anak. Sunan Giri menciptakan tembang dolanan yang dikenal dengan celungan. Bukanlah sekedar nyanyian dan tertawa belaka, namun dari semua itu terdapat pelajaran yang luar biasa terkait dengan ketauhidan. Sunan Kalijaga. Siapa yang tidak kenal dengan Sunan Kalijaga, yaitu dari 9 wali yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said, merupakan seorang yang peduli dan dekat terhadap rakyat jelata. Hal ini dibuktikan ketika beliau membela rakyat jelata di masa sulit. Saat itu pemerintah sangat membutuhkan dana besar untuk mengatasi roda pemerintahan. Sehingga rakyat jelata mau tidak mau harus membayar pajak yang tinggi untuk hal tersebut. Saat itulah Sunan Kalijaga berpikir harus membantu rakyat jelata. Namun, tanpa berpikir panjang, Raden Said melakukan perbuatan yang tidak terpuji demi untuk menolong rakyat jelata. Beliau mencuri hasil bumi yang tersimpan di gudang ayahnya. Hasil bumi tersebut merupakan hasil upeti rakyat jelata yang akan disetorkan kepada pemerintahan pusat. Dan dari hasil curiannya tersebut, Raden Said membagikannya kepada rakyat yang sangat membutuhkan saat itu. Sunan Muria. Nama Sunan Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yaitu di lereng Gunung Muria, yakni 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria mempunyai peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di sekitar Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau meniru cara ayahnya, yaitu menyebarkan ajaran agama dengan halus. Namun, berbeda dengan ayahnya, dalam menyebarkan dakwahnya, Raden Umar Sahid atau Sunan Muria ini lebih senang berdakwah di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau berada di puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di tempat tersebut, beliau berinteraksi dengan rakyat jelata dan mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, serta melaut. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam tetap mempertahankan kesenian gamelan serta wayang sebagai alat dakwah. Beliau menciptakan beberapa tembang untuk mengamalkan ajaran Islam. Dengan cara inilah, Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli. Sunan Muria juga dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai macam masalah. Dengan gayanya yang moderat dalam berdakwah ini, mengikuti jejak ayahnya menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Seperti halnya adanya adat kenduri pada hari tertentu setelah kematian, yang kemudian diganti dengan nelung dino sampai nyewu, yang tak diharamkannya. Tradisi membakar menyan dan sesaji digantikannya dengan berdoa dan bersalawat. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Di usianya yang menginjak 20 tahun, Sunan Gunung Jati telah ditinggal oleh ayahnya. Setelah ditinggal ayahnya, beliau didaulat menjadi Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya. Namun beliau menolaknya dan memilih untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa bersama ibunya. Sebelum Sunan Gunung Jati dan ibunya yaitu Syarifah Mudaimah datang ke Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi, mereka terlebih dahulu singgah di Gujarat dan Pasai guna untuk memperdalam ilmu agamanya. Kedatangannya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarganya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Mereka biasanya bermusyawarah di Masjid Demak. Karena pergaulannya dengan para wali dan Sultan Demak, menjadikan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakungwati, yang kemudian ia memproklamirkan dirinya sebagai raja dan mendapat gelar sultan. Dengan adanya kesultanan, Cirebon tidak lagi mengirimkan upeti kepada Pajajaran. Kesultanan Pakungwati semakin besar
dengan bergabungnya perwira dan prajurit pilihan. Terlebih lagi adanya perluasan pelabuhan Muara Jati yang membuat perdagangan semakin pesat terutama dengan negara Cina. Jalinan Cirebon dan Cina semakin erat. Dalam dakwahnya tersebut, beliau mengajarkan ilmu sholat kepada rakyat Cina dengan memberitahukan bahwa setiap melakukan gerakan sholat merupakan terapi pijat ringan atau biasa yang disebut dengan akupuntur. Ilmu pengobatan tersebut diperoleh saat beliau mengembara ilmu di Cina. Itulah sekelumit kisah tentang 9 wali dan peranannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Semoga video dari pegawai jalanan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.